Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, dalam hidup pastilah kita menghadapi sebuah problematika. Terkadang ada perbedaan, entah itu dalam ide ataupun gagasan, ataupun hal yang lain yang menjadikan diri kita tidak nyaman. Hal inilah yang sewajarnya dalam komplektivitas hidup kita pasti akan memiliki sebuah masalah. Entah itu perbedaan dalam hal gagasan ataupun ide yang ditawarkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 3 ukhuwah dalam kita hidup. Yang pertama adalah ukhuwah al-islamiyah, di mana kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang dilahirkan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah al-wataniyah, di mana kita dilahirkan di bumi yang sama, di negeri yang sama, karena kita tidak bisa memilih di negara mana kita akan dilahirkan. Yang ketiga adalah ukhuwah al-basyariyah atau ukhuwah al-insaniyah, di mana kita sama-sama menjadi seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Dari ketiga ukhuwah ini, jikalau kita misalnya bukan berasal dari agama yang sama, maka kita masih memiliki kesamaan, yaitu dilahirkan di negara yang sama. Kalaupun kita agamanya tidak sama, ataupun negaranya tidak sama, kita masih sama-sama menjadi seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persaudaraan ini, kita sepatutnya mengedepankan arti kemanusiaan, di mana terkadang banyak hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, karena terdapat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang adanya perpecahan, terkadang adanya sebuah inklinasi, terkadang adanya sebuah ketidakseimbangan antara pendapat kita dengan pendapat orang lain. Hal ini membawa kita kepada arti saling menghormati, meskipun kita tidak dianjurkan juga mengikuti. Menghormati berbeda dengan mengikuti. Kalau menghormati itu adalah keharusan, tapi mengikuti ini tidaklah sebuah keharusan. Imam Malik pernah berkata bahwa kullu wahidin yu'khadhu min kalabihi wa yuraddu illa sahiba hadzal maqam. Bahwa setiap individu ini boleh diambil pendapatnya, boleh juga ditolak pendapatnya. Illa sahiba hadzal maqam, kecuali orang yang ada di makam ini. Wa asyara ila qabri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berisyarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang harus dihormati dan juga harus diikuti. Dalam hal perbedaan pendapat ini, para ulama mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara kita menghormati pendapat orang lain tanpa kita harus mengikuti. Semisal saya adalah orang Asy-Syafi'iyah. Terkadang saya tidak mengikuti pendapat-pendapat dari ulama-ulama mazhab lain, yaitu mazhab Hambaliyah misalnya, atau mazhab Malikiyah, ataupun mazhab Hanafiyah. Tapi kita harus saling menghormati, meskipun tidak mengikuti. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ra'yi shawab walakin yahtamilu al-khata' wa ra'yul akhar khata' yahtamilu shawab. Bahwa pendapat saya ini adalah pendapat yang benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Sedangkan pendapat yang lain itu adalah salah, tapi masih ada kemungkinan nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Dengan perbedaan yang ada, kita bisa mengambil contoh para ulama usna as-salafun as-salih. Beliau berbeda pendapat
dalam hal kita ambil contohnya adalah najisnya seekor anjing. Kita sebagai contohnya adalah saya pribadi menjadi orang Syafi'iyah, maka anjing ini adalah hewan yang najis untuk disentuh. Tapi dalam mazhab lain misalnya kita ambil Malikiyah, tidak menajiskan seekor anjing. Dalam hal berbeda pendapat dengan 180 derajat antara najis dan tidak najis, para ulama mazhab saling menghormati dan tidak ada yang mengatakan bahwa kamu kafir, kamu salah, kamu zalim, kamu keluar dari Islam dengan kata-kata yang tidak senonoh. Oleh karena itu, kita terkadang menghadapi banyak problematika dalam kehidupan ini. Di media sosial misalnya, terkadang orang mengkritik orang dengan arogansi, ataupun menggunakan hate speech, kata-kata yang tidak disukai, ataupun membuli orang lain, tanpa tahu kebaikan-kebaikan orang yang ada di dalam video, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kiri kanan kita, tanpa mengetahui apakah dia itu orang baik atau bukan. Terkadang di media sosial kita lepas kontrol. Oleh karena itu, harapannya dengan perbedaan-perbedaan kita bisa lebih saling dewasa. Harus saling menghormati meskipun tidak harus mengikuti. Yang terakhir dalam Al-Quranul Karim disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dalam hal ini kita terkadang berbeda pendapat dengan orang tua, yang mana orang tua menyuruh A, kita plan ada B. Akan tetapi di sana dianjurkan bahwa wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kita harus menghormati dan juga menggauli sebaik mungkin orang tua kita. Hal inilah cara bagaimana kita untuk saling menghormati pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Semoga dengan cara kita menghormati pendapat-pendapat yang berbeda tanpa mengkafirkan, tanpa menyalahkan, dan juga tanpa intimidasi dengan kata-kata yang tidak senonoh, kita mampu menjadi pribadi-pribadi dengan ukhuwah yang baik. Meskipun kita tidak dalam agama yang sama, tapi dalam negara yang sama. Kalaupun tidak agama yang sama, negara yang sama, maka kita adalah sesama manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.